dipanggil ke kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ke depan. Dengan harapan mudah-mudahan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan yang ilmu kalian serap oleh Allah dipermudah dan ilmunya bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Silakan ke kelasnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sholihah du'aan. Besok harus sholat ya. Dafa, alhamdulillah. Iska, tidak. Kaira, tidak. Kenapa? Kenapa kesiangan? Kesiangan. Abdil, Faris, oh tidak. Berarti yang sholat hanya beberapa kali. Mudah-mudahan besok oleh Allah semuanya diberikan hidayah untuk lekas amin. Allahumma latihan nama sholat persatuan. Makna dan ketentuan istighfar. Apa anak? Silakan kalian simak dulu di gambar ini. Bu guru memberikan sebuah gambar yang mana isi-isinya tentang apa? Tentang apa isinya kira-kira di sini di depan? Gambar apa ini? Nah, kalian simak dulu. Ini gambar apa? Nah, dari Salsa. Orang yang berpikir. Ada berpikir. Satrio. Gambar itu simak dulu. Silakan. Berpikir. Masida? Mana Masida? Silakan. Disimak dulu gambarnya. Berdoa. Oke, Vina. Berpikir. Yang lain? Berpikir. Ada yang melengkapi? Ada? Nah, di sini gambarnya
dari istighfar yang harus kita kerjakan setiap hari. Istighfar ini merupakan cara kita untuk memohon ampunan kepada siapa, anak-anak? Allah. Kenapa? Karena setiap detik, setiap menit, setiap hari manusia ini pasti melakukan kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu kesalahan kecil ataupun besar. Nah, istighfar ini anak-anak merupakan cara kita yang ampuh di mata Allah untuk melakukan perbuatan kita agar bisa oleh Allah diampuni. Nah, istighfar ini merupakan maknanya adalah memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Hafal istighfar kalian kan? Ada yang nggak hafal istighfar? Hafal? Hafal semua kan? Oke. Jadi, ayo kita bersama-sama melafalkan istighfar dengan lengkap dan artinya. Hafalkan ya. Ayo, istighfar. Astaghfirullahaladzim, yang artinya ampuni aku ya Allah, karena Engkaulah Maha Agung. Jadi Allah itu adalah Maha Agung. Kalau kita punya salah kepada siapapun anak-anak, jangan sampai menunda-nunda untuk minta maaf. Setelah itu kita akan beristighfar. Kenapa? Karena Allah Maha luas untuk mengampuni umatnya. Siapa yang mau bertobat dan beristighfar. Dan maknanya, kalian ikuti dulu ya. Bisa? Nah, Astaghfirullahaladzim. Ikut semua. Astaghfirullahaladzim. Artinya apa artinya? Bagaimana maknanya? Aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bagaimana? Aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu merupakan bentuk cara kita minta ampun kepada siapa, anak? Allah. Dari sini siswa mungkin ada yang mau ditanyakan tentang istighfar. Supaya kalau semua ini nggak sarapan ya pagi. Sarapan ya. Kenapa nggak sarapan? Hah? Oh, belum masak. Meskipun nggak sarapan, tetap kok. Tambah bagus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mungkin Satrio nggak fokus, kenapa? Kalau tadi pagi saya udah gitu. Ada masalah di rumah? Kenapa masalahnya? Nggak disambungi? Oh, karena lokasi dan guru buat kelompok di mana akan diskusi dengan kelompoknya tentang apa? Tentang istighfar. Ada yang lain lagi. Siap? Nah, sekarang ketentuan kita untuk membaca istighfar itu kita panggil lagi. Ada yang tahu?
berpikir. Lupa boleh. Yang lain? Dan kedua kita mengucapkan kalimat istighfar. Selesai sholat. Apa lagi? Ada yang tahu? Setelah melihat kemaksiatan boleh, karena kita melihat dosa. Apalagi melihat cewek yang sangat cantik. Ya. Kalau pertama, pandangan pertama itu diampuni. Yang kedua yang sudah melupakan dosa. Wow, cewek cantiknya bobol tadi ya. Nah, itu merupakan ungkapan kita, ketentuan kita untuk beristighfar. Satu, selesai sholat. Pasti dong. Masa setelah salam masuk pada kabur? Tidak mungkin. Waktu, luangkan waktu 5. Ini nama kelompoknya apa sini? Boleh nama orang, nama hewan. Siapa kelompoknya sini? Saya kasih sini nama kelompoknya. Harimau sudah ya. Yang di sini kelompok apa yang dua ini? Saya Oke, kelompok 3. Kelompok apa? Oke, ini ada tugas. Kalian di sini tugasnya adalah 1 lembar bisa kamu isi. Ini berembuk ya kan kelompok ya. Saya kasihkan tugasnya ada lagi. Tugasnya kalian cuma 1 soal, cuma jawabnya ada 5. 1 soal jawabannya 5. Yang pertama kelompok sini tugasnya adalah kapan kita beristighfar? Jawab 5. Oke. Yang kelompok 2 karena tidak sama tugasnya. Kelompok 2, apa yang harus kalian lakukan ketika memiliki salah atau berbuat salah? Ya. Minimal 5 jawabannya. Siap? Nah, yang di sini apa saja manfaat beristighfar? Manfaatnya beristighfar ada berapa? Ya, silakan kamu isi di lembar kertas itu sesuai kelompoknya masing-masing. Dikerjakan dengan penuh semangat, dengan happy, tidak ada yang terpaksa. Siap? Siap? Oke, silakan ada waktu 10 menit dari sekarang. Kami rembuk ya. Istighfar. 1.
waktu beristighfar lengkap ya. Selesai sholat, selesai melihat kemaksiatan, melihat orang yang paling sedih. Jadi jawabannya nilainya adalah dapat nilai 100. Sekarang nomor 2. Nomor 2 sudah? Silakan sudah dibaca. Ya, terus? Nah, yang kelima. Nah, pertanyaannya mana? Dari kelompok 2 itu apa yang kalian lakukan ketika berbuat salah? 1. Beristighfar, 2. Minta maaf, dan 3. Berjanji tidak akan mengulangi lagi, yang 4. Meminta ampunan kepada Allah, yang terakhir berarti mohon siap untuk bertobat. Makanya tadi masih apa lagi bang? Oke, nilainya 100. Oke, yang kelompok 3 sekarang. Silakan Vivi dibaca soalnya. Ya. Dari kelompok 3 soalnya adalah apa saja hikmah atau manfaat istighfar. 1. Menenangkan hati. Oke. Terus mengampuni dosa kesalahan, terhindar dari sikap sombong. Yang keempat, senantiasa menerima orang lain. Mungkin orang lain ya. Terus yang kelima, ingin diterima amal baiknya, ingin diterima amal. Dan mungkin tidak ada yang kurang. Ini manfaat istighfar adalah memiliki sifat rendah hati. Yang kelompok 3 ada itu lengkap ya. Kalinya cuma 100 ya. Jadi semuanya antara kelompok 1 dan 2 sudah 3 sudah melihat tugasnya dengan baik sekali. Terima kasih. Selamat sekali dulu. Setelah itu kita terakhir dalam penutup. Baiklah anak sekalian, kita simpulkan dulu hasil materi kita sampai terakhir. Yang pertama, kita harus senantiasa beristighfar kepada siapa anak? Allah. Dengan lupa ya. Karena Allah maha luasnya ampunan untuk umatnya. Seberapa dosa kita, kalau kita akan betul-betul bertobat, Allah akan mengampuni. Karena Allah itu maha Ghafar. Yang kedua, kita harus bisa mengamalkan dan meneladani dari makna istighfar yang tadi kita bahas tadi pagi sampai kita memiliki rasa sifat rendah hati dan diselamatkan dari yang namanya sifat sombong. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama jangan sampai lupa untuk beristighfar setiap menit, setiap hari, setiap detik. Karena kalau kita rajin, manfaatnya banyak sekali. 1 tadi apa? Terhindar dari sifat sombong dan akan diterima amal baik kita. Amin. Allahumma. Nah, di rumah PR ya. Nanti untuk di rumah, kerjakan di rumah PR-nya. Pada itu, kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan bisa mengangkat kehidupan sehari-hari. Siap? Siap. Tepuk semangat. Dan. Ring. Dum. Dan. Ring. Dum.
Dari Bu Guru, Abdul Kalam.